Oke, sudah siap semua, Kak? Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabi pun. Ya Ya pun, pun. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kakak sekalian yang sudah berkenan hadir di tatap maya kita di modul refleksi aksi nyata ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Ketua Kelas untuk memandu doa kita. Ya, terima kasih Kak. Ya, baiklah, marilah kawan-kawan kita berdoa supaya apa yang kita lakukan di malam hari ini lancar sampai akhir nanti dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk perkembangan pendidikan PJOK di pesisir barat terutama. Oke, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Ketua Kelas yang sudah memandu doa kita pada malam hari ini. Semoga di pertemuan 2 JP ini kita dapat memaksimalkan dan dapat merefleksi bagaimana praktik pembelajaran yang telah kita laksanakan dalam aksi nyata di 8 hari yang lalu. Jadi sebelum itu kita sudah persiapan di tatap maya dan diberi waktu 8 hari untuk membuat video. Kemungkinan kakak-kakak sudah membuat semuanya. Harapannya video itu ada perubahan nggak dari yang video pertama yang kita analisis waktu tatap muka dan video yang kita tag di aksi nyata ini. Nah, jadi nanti video-video kakak-kakak itu saya minta mungkin kita 2 orang aja yang untuk menjadi sampel ya. Untuk jadi sampel kita analisis. Jadi nanti kita mungkin siapa yang siap untuk men-share screen-kan video kakak-kakak sekalian, nanti kita bersama-sama menganalisis. Kira-kira dari ke-9 aspek itu mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian berdiferensiasinya apa, kemudian berpusat pada murid kah belum, kemudian berkaitan dengan clue-cluenya apa saja sih yang sudah ada, kemudian sudah UBD belum? Kemarin kita menggaung-gaungkan UBD Understanding by Design. Nah, dan ini kemarin saya telah mengikuti pekan karya BGP Lampung yang diselenggarakan di Metro. Jadi itu ternyata agenda dari BGP dan di situ ada talkshow Kak. Talkshow di situ berkaitan dengan ada narasumber dari Dirjen, Pak Direktur dari Kementerian, yaitu berkaitan dengan guru-guru nanti, terutama di jenjang SD, itu harus mampu menjadi konselor. Karena kita tidak ada guru konselingnya, jadi nanti ada bimbingan konselornya untuk terutama di jenjang SD. Nah, kemungkinan kita nanti karena BK dengan PJOK itu satu rumpun ya Kak ya. Kalau dalam FKIP itu kan ada jurusannya ilmu pendidikan. Jadi prodi PJOK dan prodi BK itu serumpun. Nah, kemungkinan nanti kita juga ada program-program sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala BGP kita yang baru, yaitu Pak Rohimat. Beliau sudah dilantik resmi menjadi kepala BGP Provinsi Lampung. Kemungkinan nanti banyak program yang menyasar kita di daerah, terutama daerah terpencil Kak. Dan pesisir barat itu satu-satunya kabupaten yang masih kategori daerah terpencil. Jadi kemungkinan ke depan kita akan banyak program yang menyasar ke kita. Untuk itu mungkin kakak-kakak nanti bisa menyiapkan diri masing-masing. Jika mungkin saya diminta untuk menunjuk salah dari beberapa rekan guru untuk menjadi peserta pelatihan, ya harus siap Kak. Jadi pelatihan itu selalu menjadi
poin tersendiri untuk khusus Kabupaten Pesisir Barat, Kak. Selalu kita ini jadi ibaratnya yang terbelakang lah dari kabupaten-kabupaten lain, karena kita notabene masih kabupaten termuda. Untuk itu kita dapat PR yang sangat banyak untuk memikul beban kekurangan-kekurangan berkaitan dengan artinya kita harus mampu menggendong kelemahan-kelemahan di pesisir barat ini. Dan jangan sampai hanya itu aja yang berangkat. Saya nggak enak juga kalau misalkan dipanggil itu, wah misalkan gurunya itu aja, dikira kita ini nggak berbagi dengan teman-teman untuk berkaitan dengan ilmu gitu. Nanti ketika kakak-kakak mungkin saya ketika ada panggilan SPT ataupun sebagainya akan saya upayakan saya share di grup, mungkin nanti dari siapa yang sanggup akan berangkat. Nah, itu hanya sedikit intermezzo aja. Jadi teruslah berkarya dan jangan berhenti untuk belajar, Kak. Kalau kita nggak berhenti belajar, insya Allah akan banyak sekali pengalaman. Baik itu di dunia pendidikan ataupun kita punya banyak kawan. Oke, baiklah kakak sekalian. Sesuai dengan agenda pada malam hari ini adalah refleksi aksi nyata. Nah, jadi kakak-kakak yang belum melakukan pembuatan video siapa, Kak? Kak Bagus belum? Kenapa Kak Bagus kok belum, Kak? Jadi tuh sebenarnya kemarin udah mau buat, Kak, cuma di sekolah itu banyak kegiatan, jadi nggak kesampaian untuk membuat video tersebut. Terus kemudian sembari tabrakan dengan pembuatan video UKIN juga sih, Kak. Oh iya. Jadi kegiatan terus beberapa hari, beberapa minggu ini juga banyak benar tamu-tamu, entah acara yang dari KPU, nebeng ke sekolahan, terus sosialisasi dari Dinas Pesisir Barat. Jadi ya gimana mau nggak mau, akhirnya ya kebetulan yang memfasilitasi yang ada di situ laki-lakinya saya yang termuda, ya mau gimana lagi. Anak rakil ya. Iya. Oke, luar biasa. Sebenarnya Kak Bagus itu tadi merendah saja, saya yang termuda, padahal beliau yang mempunyai kompetensi sebenarnya seperti itu. Nah, itulah kelebihannya guru PJO, Kak. Dimanapun tempat selalu jadi motor. Kak Simon aja baru pindah di SMP 6 jadi motor juga di SMP 6. Nah, itu adalah kelebihannya. Capek guru PJO. Nah, Kak Joko tadi belum juga ya? Apa Kak mau disampaikan, Kak? Belum, Kak. Kenapa Kak? Kendalanya apa, Kak? Sama dengan Pak Bagus masih terkendala untuk UKIN itu sih, Kak. Nyiapin anaknya jangan luar biasa angel. Oh, karena benturan PPG ya. Oke. Tak apa-apa. Kak Mufti udah belum ini, Kak Mufti? Udah, Kak, tapi nggak tahu bener masalahnya. Saya tadi sudah ngecek sampai belum nyampe ke Kak Mufti kayaknya yang saya cek ini. Mohon maaf ini tadi. Kak Simon udah, Kak Simon? Belum. Masih fokus PPG dulu. Oh, PPG ya. Oke. Iya. Jadi kakak-kakak sekalian, sebenarnya udah lewat dari due date-nya, Kak, ini. Due date-nya tanggal 4 kemarin. Tapi tidak apalah, terkhusus untuk kakak-kakak semua masih kita tunggu uploadan videonya itu. Sampai dengan kalau bisa secepatnya ya, Kak ya. Upayakan Insya Allah. Ya. Insya Allah minggu-minggu ini, Kak. Minggu-minggu. Gak bisa minggu ini, banyak kompetisi. Besok masih ada lomba ya, Kak ya? Iya, besok atletik. Saya loh, Pak Simon. Saya, bukan kita semua. Maksudnya saya insya Allah minggu-minggu ini. Gitu. Insya Allah minggu futsal. Di mana, Kak? Yang di Lampung Barat ya? Iya, Lampung Barat.
terlalu jauh sih di Liwa. Kemarin rencana Iya, pengen ngirim tapi jauh banget. kayaknya jadi wakil pesisir barat besok ini. Mantap, mantap. SMP 6 apa SMK? SMK, SMK. Oke, Mantap ya Pak udah. Simon. Terus Sip, sip, sip. berjaya. Luar biasa ini mewakili PJOK kelas 1 lah. Wah, masuk itu Pak, masuk. Oke, baiklah Kak sekalian. Berkaitan dengan refleksi itu kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran yang sudah di-upload oleh kakak-kakak. Jadi saya sudah mengecek di sini yang sudah mengupload itu ada Kak Indra, ada Kak Mufti, ada Kak Irfan, kemudian Kak Verly, Kak Rudi. Nah, jadi silakan dari kelima kakak-kakak tersebut siapa yang bersedia untuk men-share screen-kan praktek pembelajarannya. Akan kita sama-sama kita refleksikan, kita beri umpan balik bersama. Monggo Kak, siapa yang merelakan diri Kak? Kalau saya men-share screen nanti dikira pilih-pilih nanti. Monggo Kak, siapa yang bersedia Kak? Ayo Kak, jangan malu-malu. Kak Bagus sebenarnya senyum-senyum pengen share screen tapi belum tag video ya Kak ya. Ayo Kak, monggo Kak. Oh Kak Indra ini ketawa ini kayaknya mau share screen ini. Kehormatan untuk ketua kelas. Waduh, ketua kelas ini jadi tumpuan terus ya. Silahkan kayaknya Kak Indra ini. Ayo Kak Indra, silakan di share screen Kak Indra. Kak, kalau aku mohon maaf Kak, jadi Kenapa? videonya ada di laptop satu lagi sih. Oh, Ini saya yang share screen kan aja ya Kak ya. kehormatan itu Kak buat ketua kelas. Biasanya jadi panutan dia dulu gitu. Nanti Kak Verly atau Kak Rudi atau Kak Mufti yang terakhir aja. Ini tadi kebetulan saya sudah buka punya Kak Indra. Saya akan share screen kan punya Kak Indra aja ya Kak Indra ya. Mohon izin nggak apa-apa Kak Indra. Kak Indra gimana kira-kira Kak Indra? Lanjut. Ya seadanya Kak, kayak gitulah. Oke. Nah, jadi nanti Kak, kawan-kawan yang lain dimohon untuk mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Indra tersebut. Berikan note-note atau catatan-catatan apa yang masuk di dalam materi yang kita bahas kemarin. Clue-cluenya apa aja, kemudian apakah menggunakan non-instruksionalnya apa, instruksionalnya apa, tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan atau belum, UBD kah, kemudian asesmennya otentik kah atau asesmen yang nyata atau seperti apa. Gitu ya Kak ya. Oke, akan saya share screen kan terlebih dahulu. Mapas kata Kak Indah ini. Makan kapas ya. Kita sama-sama belajar ya Kak ya. Oke, siap. Sudah nampak belum? Kakak sekalian sudah nampak belum Kak? Halo? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Kelihatan Kak, kelihatan. Nah,
Suara Kak. Suaranya nggak ada. Suaranya masuk nggak, Kak? Belum. Hilang Kak. Suaranya nggak masuk ke situ ya? Oh, sebentar. Mau pakai. Ya ya ya. Caranya gimana ya biar masuk? Ada yang tahu, Kak? Caranya gimana? Cek Kurang paham, Kak. pengaturan volume. Pakai 2 laptop ya? Gimana caranya? Coba di play lagi, Kak. Karena belum terdengar ya, Kak ya? Belum Kak. Waduh, Belum, Kak. siapa ya? Videonya belum jalan. Tadi tak play cuman suaranya nggak masuk juga. Ada yang tahu nggak? Apa saya share linknya di play sendiri-sendiri apa, Kak? Saya Ya, share nggak linknya apa-apa. aja ya, Kak ya. Share link aja Kak di komen ini Kak. Kalau di WA laptopku udah gak terhubung lagi. Oke. Aduh, sayang sekali. Saya share di chat ya, Kak ya.
Ya. Aduh, lagi Zoom gitu bilangin. Coba di play ya Kak ya. Di play masing-masing. Setelah saya beri waktu 30 menit nanti kita merefleksikan bersama. Sambil saya otak-atik ini gimana cara. Sinyal Kak Joko itu kayaknya.
Oke, baiklah kakak sekalian, mohon di on cam kan. Saya kira cukup ya waktunya untuk menganalisis video Kak Indra tadi. Ya, berdasarkan pengamatan tadi Kak, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh kakak sekalian? Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan Kak? Kak Irfan, monggo Kak Irfan. Aduh, tunjuk sama Malah Kak Fasil ini. Terima kasih Kak Fasil. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi melihat rekaman pembelajaran untuk Kak Indra. Bagus sekali. Kalau lihat video dari Kak Indra, punya saya itu masih banyak kekurangan kayaknya pembelajaran. Video pembelajarannya. Punya saya pribadi. Kalau punya Kak Indra ini, kalau kita bahas strategi pembelajarannya Kak ya, pendekatannya bagus, pendekatan adaptif. Setelah itu ada metode pembelajarannya, ada demonstrasi di situ di awal anak sebelum praktek, dikasih tahu tekniknya sama Kak Indra. Ya, ada metode demonstrasinya. Setelah itu ada permainannya juga metodenya. Dan model pembelajarannya ada alat peraganya bola ya Kak ya. Ya, ada alat peraganya. Terus evaluasinya di akhir pembelajaran, evaluasinya sudah ada juga, evaluasi lisan di akhir pembelajaran. Mungkin itu Kak, evaluasi video dari Kak Indra tadi menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irfan. Kira-kira menurut Kak Irfan tadi clue-clue yang dipakai apa aja Kak Indra tadi Kak? Clue-nya Kak ya. Heeh. Clue-nya tadi itu kalau saya lihat membuat sebuah pemanasan, di situ memakai hitungan 1, 2, 3. Hitungannya ketiga mereka berebut bola itu Kak. Terus dari pembelajaran tadi Kak, ada nggak menyampaikan penghalusan di situ Kak Indra tadi? Ada Kak. Di akhir pembelajaran ada penghalusan. Di pas yang posisi mana Kak? Yang di barisin 2 bersab tadi itu sebelum pendinginan, yang apa setelah pendinginan itu tadi? Saya ini ya lupa lah saya. Ulang lagi coba saya cari Kak. Penghalusannya kalau menurut saya di Kak Indra itu sebelum pendinginan apa Kak ya?
Itu penghalusan apa refleksi, Kak? Kira-kira, Kak? Beda ya. Mana ini saya skip. Kalau di awal untuk penghalusannya saya belum nemu, Kak, karena saya menemukan demonstrasi di awal teknik itu. Apa saya nggak nemu ini, Kak? Oke, nah, berarti penghalusan belum ditemukan ya, Kak Irfan ya? Iya. Heeh. Nah, tapi refleksi ya kalau dia air. Ada lagi, Kak Irfan? Cukup, Pak. Oke, terima kasih luar biasa nih Kak Irfan. Selanjutnya Kak Bagus, silakan Kak Bagus. Baik Kak, terima kasih izin menanggapi. Jadi setelah saya mengamati video dari Kak Indra tadi, saya mendapati ya apa yang selama ini telah saya pelajari, saya tahu. Jadi yang pertama untuk pembelajaran yang telah dilakukan oleh Kak Indra tadi sudah sangat baik menurut saya. Di awal pembelajaran tadi beliau sudah menerapkan seperti salam, doa, terus pengulasan materi minggu lalu dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Terus kemudian setelah itu Kak Indra sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang mana tadi mempraktikkan menendang dan menghentikan bola dengan benar. Kemudian siswa dapat menendang dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola. Kemudian setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, Kak Indra mengaitkan manfaat dalam pembelajaran tersebut pada kehidupan sehari-hari seperti menjadikan tubuh menjadi sehat. Kemudian ketika kita rajin latihan, kita dapat menjadi pemain profesional. Terus kemudian lanjut pada gerakan yaitu pemanasan, di mana pemanasan menggunakan permainan, menggunakan clue 1, 2, 3, 4 menangkap bola. Terus kemudian ada pemanasan mengejar teman. Setelah itu memulai penjelasan gerak dasar menendang bola yang langsung dikombin dengan menahan bola atau stopping. Kemudian pada awal gerakan di sana sudah ada pengulangan beberapa kali, kemudian ada penambahan jarak pada gerak passing. Terus kemudian setelah penambahan jarak, di sana membagi kelompok untuk mulai permainan. Kalau tidak salah tadi permainan kucing-kucingan. Jadi di mana penerapan di sana tadi yang di tujuan pembelajarannya siswa dapat menendang dan menghentikan bola dalam permainan sepak bola. Terus kemudian dilanjutkan cooling down, kemudian di sana Kak Indra melakukan refleksi kepada peserta didik. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Bagus nih, keren sekali nih refleksinya. Kak Indra tadi menyampaikan umpan balik positif nggak ke anak muridnya Kak Bagus? Kalau untuk umpan balik
positif. Umpan balik positif itu ketika pada saat peserta didik melakukan itu terjadi di kisaran menit ketika pelaksanaan. Umpan balik positif banyak dilontarkan oleh Kak Indra. Kalau tidak salah tadi, ya bagus. Terus kemudian nanti kalau diulang-ulang terus nanti bakal terbiasa dan bisa. Yuk terus, mungkin seperti itu. Ya, siap. Ada nggak Kak Indra itu memberikan penghalusan ke anak didiknya ketika melakukan gerakan tadi? Penghalusan tadi itu di kisaran menit berapa ya? Menemukan tapi Kak, bagus ya. Kisaran 15 ini, 15 ke 16 menit, 15 ke 16 ini kalau nggak salah. Kak Indra di sana mengucapkan peletakan kakinya dengan benar gitu. Kakinya menggunakan kaki bagian dalam gitu. Itu secara klasikal apa spesifik Kak? Apa ya, maksudnya kemana ya Kak ya? Tadi Kak Indra tadi itu nyampeinnya ke kelas apa ke perorangan saja? Oh, kalau untuk ini, kalau saya lihat dari geraknya dia berjalan menuju ke setelah anak yang menendang, Kak. Jadi khusus ke pribadi anak personal ya, bukan ke Ya, kelas ya. Oke, tadi Kak Indra sudah menyampaikan tujuan pembelajaran belum Kak? sudah di awal ada 2. Heeh. Terus menyampaikan nggak nanti kita asesmennya akan melakukan gerakan passing atau apa gitu tadi disampaikan nggak tadi Kak? Kalau untuk asesmen tadi yang di video saya amati, karena mungkin kurang ini ya Kak ya, karena tidak memakai clip on, suara Kak Indra mungkin kurang jelas. Tadi yang saya amati Kak Indra menjelaskan apa itu alur. Jadi untuk awal kita nanti pemanasan, habis itu kegiatan ini, habis itu nanti kita pendinginan. Yang saya dengar mungkin itu Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih nih Kak. Bagus pengamatannya dari berdasarkan video dari Kak Indra ya. Saya minta satu lagi nih, Kak Rudi. Monggo Kak Rudi. Ya, terima kasih Kak Fasil. On cam Kak Rudi. Ini Kak Indra kemana ini kok nggak di on cam ini? Nyimak Kak. Oke, ya silakan Kak. Ya, terima Oke, kasih. silakan Kak Rudi. Tadi setelah melihat video dari rekaman Kak Indra mengajar, saya setuju dengan pendapat-pendapat rekan-rekan yang lain. Terlihat sudah baik ya. Secara garis besar itu dimulai dari tadi pembukaan, terus sudah menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas mengenai cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Lalu untuk umpan balik sudah dilakukan keduanya menurut saya, baik itu klasikal maupun personal tadi sudah disinggung ketika siswa-siswi mempraktekkan cara menendang bola. Terus selanjutnya clue juga sudah banyak digunakan ketika pemanasan. Tadi ada 1, 2, 3, 4 dilakukan dengan permainan. Lalu instruksi tadi secara langsung ada jelas, secara yang tidak langsung mungkin instruksinya mungkin kalau menurut saya secara tidak langsung seperti clue apa tadi ya, hitam hijau ya. Ketika hitam secara otomatis siswa yang baris berlawanan mengejar kawannya, begitupun ketika disebutkan hijau juga anak langsung mengerti berarti siswa mana yang mengejar kawannya gitu kan. Oke. Sudah banyak digunakan. Lalu refleksi, menurut saya refleksi
otentik ya, mengenai refleksi otentik. Asesmen. Ya, asesmen otentik itu secara kucing-kucingan permainannya tadi ya. Secara Jadi sambil permainan dinilai ya dengan Kak Indra ya, Kak Rudi ya. tadi seharusnya kan apa namanya, penilaian otentiknya dilakukan di permainan kucing-kucingan itu karena tidak ada game tadi ya. Heeh. Gitu Jadi Kak. mengaplikasikan passing gitu ya Kak Rudi ya. Ya, mengaplikasikan passing dan menahan bola dengan cara kucing-kucingan kan. Terus di akhir pembelajaran setelah pendinginan tadi dilakukan umpan balik ya oleh Kak Indra. Dari berbagai kesalahan peserta didiknya. Gitu Kak menurut saya Kak. Oke, terima kasih. Kira-kira tadi sudah berdiferensiasi belum Kak Rudi pembelajarannya Kak Indra tadi? Sekilas tadi dilihat secara garis besar sudah berdiferensiasi Kak, sudah berpihak kepada anak karena dibuktikan dari proses pembelajaran tadi ada siswa yang gerakannya sedikit kurang benar langsung diarahkan oleh Kak Indra, langsung diberikan umpan balik secara klasikal maupun personal. Dari segi UBD Kak, sudah masuk belum Kak? UBD sudah masuk menurut saya Kak, untuk UBD-nya. Understanding by design ya. Heeh. Tadi Kak Indra menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Ya, Kemudian asesmennya apa gitu tadi ya? Ada nggak? ada Kak. Jadi Kak Indra tadi tujuan pembelajaran sudah disampaikan, lalu ditekankan mengenai asesmennya itu dia karena fokusnya ke menendang menggunakan kaki bagian dalam dan menahan bola Kak. Jadi dari dua itu jadi tujuan utama dari asesmen yang dilakukan oleh Kak Indra. Oke, sip. Ya, terima kasih Kak Rudi atas pengamatannya luar biasa sekali. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Saya minta kita mengamati satu video lagi Kak. Ini ada video yang sudah saya share. Silahkan diklik Kak di kolom chat Kak. Minta akses nggak Kak? Enggak Kak, sudah bisa. Oke, silakan langsung di play Kak.
Oke Kak, cukup Kak. Silakan kembali kita ke ruang tatap maya. Sudah mengamati video semuanya? Sudah Kak, cuman terkendala suara, nggak ada suara semua Kak, punya Joko Kak. Itu jangan-jangan device Kak Joko apa ya? Kayaknya laptop Kak Joko kurang di volumenya kayaknya Kak Joko. Enggak Hmm. Kak, ada suaranya, cuman putus-putus, jadi enggak dari suaraku, suara arahan dan suara perintah dari punya Kak Indra dan punya Pak Perli enggak apa tidak terdengar, enggak dengar jelas itu Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin nanti kita akan bersama-sama membahas. Saya minta Kak Frandika dulu. Monggo Kak Frandika mengamati hasil videonya Kak Ferli tadi Kak. Sebenarnya aku belum selesai ngeliat videonya nih Kak sebenarnya. Cuman kalah. Saya sebenarnya ini malu ini saya ngeliat videonya Kak Perli ini. Kenapa Ya, Kak? nggak sebagus Kak Perli ini saya ngajar ini Kak. Anak-anaknya tertib kayak gini. Aduh enaknya kayaknya ngajar SMP nih Kak ya. SMP Kak Perli ini ya. Tempatnya adem, udah enak betul kayak di surga ngajarnya. Iya Kalau Kak. saya Kak ngajarnya kayak di neraka Kak, panas. Eh, Iya nih. Kalau Gimana menurut pengamatan Kak Frandika tadi Kak? kalau saya lihat tadi sebentar Kak, belum sampai full habis selesai ya. Baru separuh saya lihat tadi Kak. Eh, jadi tujuan pembelajarannya tadi udah disampaikan dengan Kak Perli di awal tadi. Terus 9 aspek ini ya kayak yang Heeh. belajar efektif ya. Keterlibatan aktif siswanya ada, diferensiasinya, terus pentahapan juga ada tadi Kak saya lihat. Betul, betul. Penjelasan dan demonstrasinya ada dari Kak Perli tadi. Umpan baliknya banyak dia ngasih dia di pas video tadi Kak. Padahal baru separuh saya lihat itu. Terus komunikasinya bagus, anak-anak nyambung apa sih mau kayak gimana apanya kan instruksinya seperti apa, Kak Perli penyampaian juga bagus. Dan ya keselamatan diutamakan, aman itu Kak, jauh dari tempat-tempat yang bahaya. Tuh Kak. Terus clue-nya juga ada di situ, kita pakai hitungan tadi saya lihat pakai peluit juga. Pengen saya jadi anak muridnya Kak Perli nih. Luar biasa Kak Seru Ferli. ini kayaknya nih. Angkat aku jadi muridmu Kak. Kayaknya itu aja Kak. Oke. Untuk asesmennya gimana Kak Frandi? Nah, belum sampai selesai aku tadi ngeliat Kak. Oh, Tapi baru untuk awal. penghalusannya ada tadi kalau dari Kak Perli tadi saya lihat penghalusan gerakannya. Oke, luar biasa ini pengamatan dari Kak Frandika ini mantap. Oke, terima kasih Ya, Kak Frandika. ya sama-sama Kak. Kak Mufti. Silakan Kak Mufti. Baik Kak, terima kasih Kak Masih. Secara umum tadi saya belum selesai, videonya baru 18 menit. Tapi Suaranya kurang gede Kak. ya, halo. Ya. Ya. Dari video tadi waktunya baru 18 menit yang saya tonton, tapi secara keseluruhan ini cukup baik, malah menjadi contoh memang patut menjadi ketua kelas kita, jadi bagus sekali. Jadi secara aktivitas peserta didiknya tadi banyak bergerak aktif, kemudian pengelolaan waktunya anak-anak juga tidak banyak menunggu, jadi banyak beraktivitas, tidak banyak menunggu. Kemudian
Kak Ferli juga tadi banyak memberikan instruksi ketika mendemonstrasikan gerak bola basket tadi, gerak spesifiknya. Kemudian tunggu kalau yang saya tonton dari menit awal sampai menunggu anak-anak banyak berganti, kemudian dari pemanasan sampai menuju inti pembelajaran tidak banyak menunggu. Kemudian umpan balik berupa pujian positif ada di ketika mencoba anak-anak tadi mempraktikkan gerakan melempar ya kalau nggak salah. Jadi itu sudah dilontarkan oleh Kak Barli, jadi cukup baik umpan baliknya. Kemudian clue-nya juga sudah nampak, salah satunya menggunakan fluid, kemudian hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin itu saja Kak, mungkin yang saya lihat karena baru 18 menit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Kak Ferli belum nongol Kak, gambarnya memang sinyalnya kurang bagus ya Kak. Kak Simon Kak, silakan Kak Simon. Enggak, tadi kan nggak bisa ngeliat videonya, Kak. Aku pakai HP. Oh, Kak Simon nggak ini ya, nggak sempat mengamati ya Kak Simon. Enggak. Pakai Oh, HP aku. Nggak bisa membuka itu. oke, iya. Iya. Kak Joko, monggo Kak Joko. Iya, terima kasih kesempatan Kak Fasil memberikan kepada saya. Eh, Mungkin banyak kendala ketika saya menjelaskan ini karena itu tadi Kak, si suaranya putus-putus. Kalau setelah saya melihat gambarnya dari gerakannya punya Kak Ferli, bagus, sangat-sangat bagus itu. Ketika ketika saya ngeliat gambarnya aja juga belum mendengar suaranya, karena di situ ngeliat ada pemanasannya dia membuat menyenangkan ke anak. Terus kalau melihat gerakannya dari tangannya Kak Ferli tadi, sepertinya menggunakan fluid, sepertinya Kak. Soalnya tadi suaranya nggak terdengar. Jadi Joko cuma hanya mengemati gerakan dari Kak Ferli aja tadi. Kalau menggunakan fluid, terus untuk itu tadi untuk kegiatan pemanasannya, yang jelas sudah tidak seperti yang saya lakukan dulu menggunakan sistem komando statis dan dinamis, artinya hanya monoton yang membuat anak menjadi tegang. Nah, sementara yang dilakukan Pak Ferli tadi membuat anak menjadi nyaman, seperti bermain secara tanpa anak sadari sudah melakukan kegiatan pemanasan sekaligus yang bertujuan untuk ke materi intinya, gitu Kak. Untuk masalah kegiatan intinya tadi belum sempat juga sih Kak mengamati karena baru masuk ke pemanasan sebenarnya tadi. Yang waktu ketika anak pindah dari operan yang dari belakang ke depan terus ke samping lagi anak laki ke perempuan itu kayaknya kalau Joko lihat menggunakan arahan dari Kak Perli, seperti kayak mengarahkan ke nomor kayaknya itu Kak. Jadi kayak nomor 1 lempar ke nomor 3 apa nomor 3 ke nomor 10 gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke ya, terima kasih Kak. Berkaitan dengan adil gender tadi Kak, sudah diterapkan belum Kak? Kalau untuk yang di transgender sudah Kak. Walaupun di situ karena tidak ada suara sih punya Joko Kak. Mungkin Joko hanya melihat dari gambar. Karena sudah terpisah bagi Joko itu sudah cukup Kak. Artinya tidak ngumpul jadi satu dalam kegiatan itu. Jadi sudah terpisah sesuai dengan kun Kak. Oke, terima kasih Kak Joko nih luar biasa nih.
Sekarang saya beri kesempatan kepada Kak Indra untuk mengamati video Kak Verly ya. Kemudian nanti Kak Indra berbicara kira-kira apa sih kekurangan saya dan kelebihannya dalam mengajar itu, dan juga nanti Kak Verly. Saya berikan kesempatan Kak Indra dulu untuk mengamati punya Kak Verly. Silakan Kak Indra. Baik Kak, terima kasih waktunya. Saya diberi tugas mengamati tugas dari Kak Verly. Saya merasa sangat senang kalau melihat video Kak Verly ini. Banyak sekali referensi untuk pembelajaran yang bisa diadopsi. Tadi terus saya putar-putar ulang terus Kak, sampai habis waktu, belum sampai habis videonya. Nah, dari materi tadi, dari video yang tadi, suaranya menurut saya sangat jelas sekali dari awal. Kemudian dia menyampaikan persepsi, mengaitkan pelajaran minggu lalu dengan pelajaran saat ini. Kemudian Kak Verly menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya melakukan pemanasan. Di sana tadi ada pemanasannya sudah menggunakan clue. Clue-nya yaitu fluid. Pemanasannya pun sudah berbentuk dalam permainan. Kemudian ke bagian inti, kalau melihat analisis dari waktunya dari aktivitas, informasi sudah cukup, kemudian aktivitasnya banyak, kemudian kelolanya juga sudah cukup, tidak terlalu banyak. Nah, menurut saya sudah efektivitasnya bagus Kak. Lalu umpan baliknya ada berapa kali, ada umpan balik positif, kemudian ada umpan balik ujian, ada nggak tadi ya? Umpan balik ujiannya saya belum, mungkin saya karena belum selesai tadi Kak menganalisisnya, baru dengar sampai gerakan yang kedua. Yang saya lihat pengulangannya sudah banyak, kemudian ekstensinya juga ada pada pentahapan. Ya, benar-benar. Saya sepertinya cukup Kak, itu dari penilaian analisis dari saya Kak. Mantap sekali, luar biasa ini Kak Indra, cukup detail sekali analisisnya dan sangat komprehensif ya. Sudah sampai ke penahapan, kemudian umpan balik positif, dan di situ masuk semua. Saya kira sangat baik. Untuk asesmen apa Kak Indra? Sudah diamati belum Kak tadi? Proses asesmennya ada apa belum? Untuk asesmen situ sudah ada dilakukan dari, menurut saya Kak Verly sudah bisa menyimpan penilaian setiap anak-anaknya, karena saya melihat tadi dia tidak membawa buku, cuma saya yakin dia sudah ada di dalam pikirannya dari kerjasama peserta didiknya, kemudian keaktifan peserta didiknya, kemudian sudah terlibat semua itu. Menurut saya semuanya sudah terlibat dalam permainan tadi Kak. Tidak ada yang menunggu dan diam lagi. Sudah, ya semuanya terlibat. Jadi cenderung ke aktivitas ya Kak ya, sudah banyak ya Kak ya. Ya Kak.
Oke, terima kasih, Kak. Saya minta tanggapannya Kak Ferly dulu. Berdasarkan video tersebut, kira-kira Kak Ferly merasa sudah, menerapkan UBD kah atau belum? Berdiferensiasi kah atau belum? Dan sudah sesuai belum dengan, apa yang kita, inginkan sesuai dengan pembelajaran kita? Silakan Kak Ferly. Oke, cek suaranya dengar Kak ya? Iya, terdengar. Ya, mohon izin sudah di on cam tapi nggak muncul-muncul gambarnya. Oke, ya. Ya, jadi ini video saya Kak ya? Iya, video sendiri ya. Ya, dalam video ini kalau dibilang sudah sempurna atau belum, tentunya belum karena masih banyak perlu perbaikan. Tapi kalau dikaitkan dengan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, yaitu dari modul 2.1 sampai 2.5, saya rasa sudah sedikit-sedikit sudah dimasukkan Kak. Jadi untuk kelolanya ada tunggu, kelola aktivitas, itu sudah saya coba untuk saya lakukan walaupun belum secara maksimal. Dan untuk konsep gerak juga, dan untuk pemanasan tadi sudah pakai konsep gerak tubuh, jadi pemanasan yang ya, tubuhnya ditarik. Pemanasan juga tadi saya sudah mengarahkan pemanasannya untuk menuju, kalau bola basket berarti gerakan tangan, maka tadi ada pemanasan yang menarik tangan atau dia lompat sambil tepuk, sehingga kan untuk merespon kakinya juga saat melempar lompat. Nah, selanjutnya apakah sudah understanding by design ya? Nah, design ya, saya menyusun ini berdasarkan tujuannya Kak. Jadi tujuannya supaya pembelajarannya supaya siswa dapat mempraktekkan gerakan passing depan dada, dan siswa dapat menjelaskan atau mengerti bagaimana cara melakukan gerakan passing depan dada. Nah, dari situlah saya merancang pembelajaran ini. Jadi siswa tidak saya jelaskan passing itu ada berapa, jadi saya pakai divergate enggak? Oh, Divergate. iya. Penemuan ya, Kak, ya? Iya, penemuan. Jadi kan tadi di akhir itu kan ada saya menanyakan, passing itu kalau dalam bola basket enaknya pakai berapa tangan? Pakai 2 tangan, Pak. Nah, jadi mereka menemukan. Terus kalau passingnya jaraknya dekat, enaknya yang seperti apa? Nah, ada yang menjawab depan dada, Pak. Nah, berarti kan tanpa saya menerangkan apa itu chest pass, overhead pass, dan bound pass kegunaannya di mana, akhirnya mereka tahu. Walaupun tidak menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, tapi depan dada seperti itu yang ada bahasa-bahasa yang mereka ngerti. Jadi di akhir pembelajaran mereka akhirnya menemukan bahwa ya kalau passingnya jarak pendek berarti enaknya pakai depan dada. Nah, seperti itu Kak. Terus tadi kan akhirnya mereka dapat menjelaskan kalau passing depan dada itu pakai 2 tangan, nangkepnya 2 tangan. Bisa menjelaskan secara bahasa yang sederhana sih Kak. Karena kalau untuk literati textbook akan sangat sulit kita masukkan itu ke peserta didik. Jadi kita harus memahami, oh ya mereka menjawabnya dengan bahasa dia. Intinya yang penting sama. Jadi kita nggak harus menekankan harus sesuai dengan textbook pengertiannya Kak. Gitu. Mungkin yang kurang pengaplikasian SEM sih Kak dalam pembelajaran itu. Saya yang belum paham benar kayak mana meramu SEM dalam kegiatan pembelajaran yang dalam satu materi itu ada SEM-nya sedikit-sedikit juga. Nah, itu yang kayak yang kurang Pak, yang saya belum bisa. Mungkin itu cukup Kak dari saya Kak. Oke, terima kasih Kak Ferly. Berkaitan dengan asesmen Kak Ferly, tadi saya lihat belum ada asesmen yang menyentuh ya? Ya, jadi kalau di RPP atau di modul saya gunakan observasi Kak.
asesmennya. Jadi dari observasi itu ada tekniknya, yaitu keakuratan mereka melakukan gerakan passing, kekuatan mereka dalam melakukan gerakan passing, terus ada yang kerjasama. Jadi dalam kerjasama itu sportivitas. Tadi dalam kucing-kucingan mereka melakukan sportivitas, tidak ada yang marah dan lain sebagainya. Kalau kerjasamanya dia antusias dalam melakukan instruksi yang saya lakukan. Jadi saya melakukannya secara observasi, Kak. Jadi saya tidak menuliskan, tapi saya sudah, sebelum saya melakukan pembelajaran ini, saya sudah tahu apa yang harus saya nilai, Kak. Jadi saat siswa melakukan, berarti saya sudah tahu rubriknya. Oh ya, kekuatan power berarti anak ini sudah bagus. Ternyata power anak ini belum bagus, tapi di kerjasamanya, antusiasnya dia setiap instruksi yang saya lakukan ada tadi yang seperti Aldino. Instruksi yang saya lakukan dia ternyata melakukan secara semangat terus, serius. Nah, itu penilaian juga, Kak. Jadi tadi saya melakukannya hanya observasi, Kak, karena di rubrik yang saya bikin penilaian asesmen otentiknya observasi, Kak. Oke, luar biasa. Tapi tadi Kak Verly tidak dibukukan ya Kak ya, pengobservasiannya Kak ya. Tadi kelupaan apa memang sengaja hanya di melalui ingat-ingatan gitu aja? Iya, Kak. Emang kalau masih pertemuan pertama biasanya saya hanya sekedar mengingat saja. Setelah itu nanti selesai pembelajaran saya membuka absen dan saya kasih tanda-tanda di absen saya biasanya, Kak, kalau saya lakukan pembelajarannya. Nah, baru nanti di pertemuan selanjutnya baru saya lakukan yang secara ininya. Jadi nanti di pertemuan pertama saya udah ada rekapan nilainya yang setelah saya lakukan. Nah, di pertemuan keduanya baru saya mengambil nilai. Jadi biasanya siswa saya sudah paham, Kak, kalau di pertemuan pertama memang saya tidak membawa absen dan lain sebagainya. Tapi kalau di pertemuan kedua mereka pasti tahu bahwa itu akan ada penilaian lanjutan dari hasil perkembangan dari pembelajaran pertemuan yang pertama, Kak. Oke, sip, luar biasa sekali ini Kak Verly ini. Jadi pengaplikasian asesmennya sudah nampak sekali, menggunakan observasi tadi ya. Kemudian mungkin di instrumennya sudah tertera di RPP ya. Saya belum sempat Iya, ngecek Kak, ini. sudah saya masukkan di instrumen penilaian, rubrik penilaiannya, Kak. Oke, terima kasih nih Kak Verly. Sesuai dengan pengamatan tadi teman-teman tadi, jadi sudah manajemen waktunya sudah cukup efektif sekali. Kecenderungan siswa dominan untuk aktivitas. Kemudian clue-cluenya sangat banyak dan variatif sehingga murid merasa asik dan antusias mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang menjadi PR kita, Kak. Kita semua ini bagaimana kita bisa meramu pembelajaran agar siswa itu melakukan gerakan tanpa ada paksaan, jadi merasa antusias. Dan strateginya sesuai yang telah disampaikan oleh Kak Verly tadi, yaitu tadi kita bisa menggunakan variasi-variasi, instruksi-instruksi, dan juga clue-clue. Oke, terima kasih Kak Verly dan yang lain. Silakan Kak Indra untuk memberikan refleksi berdasarkan video yang dilakukannya sendiri, Kak. Kira-kira seperti apa penjelasan Kak Indra? Silakan Kak Indra. Terima kasih Kak. Dari video yang sudah saya lakukan, dari pengamatan anak video saya, di sana saya sudah tadi mengikuti tahap-tahap dari pembelajaran, mulai dari pembukaan sampai dengan pembukaan, kemudian inti, kemudian penutup. Lalu kedua, melihat keterlibatan peserta didik.
mulai dari pemanasan saya sudah coba memasukkan dalam konsep gerak dalam pemanasannya, tidak lagi dengan pemanasan statis dan dinamis. Kemudian dari pentahapan kontennya kemarin sudah saya coba ada dari tahap apakah ekstensinya dari jarak yang dekat kemudian ke jarak yang jauh, kemudian dari berhadap-hadapan masuk dalam kucing-kucingan, dia bisa merubah arah ke depan, ke samping, ke kiri dan ke kanan. Di situ sudah sedikit banyaknya ada yang dikaitkan dengan pembelajaran waktu luring, Kak. Dari modul 2.1 sampai 2.5 itu konsep geraknya juga ada, dari kerjasama, posisi kerjasamanya ada, kemudian konsep ruang ada tadi, Kak. Ya. Kemudian kalau tadi kekurangan dari video saya, yang pertama sama kayak Kak Perli, saya belum bisa mengaplikasikan ke dalam SEM, itu belum saya temukan di video saya tadi. Lalu terus terang saya masih juga kebingungan pada pentahapan ini berdiferensiasi, Kak. Ya, berdiferensiasi dua itu. Nah, itu yang saya alami waktu pembelajaran, Kak. Mungkin cukup refleksi. Oke, terima kasih nih Kak Indra sudah memaparkan refleksi berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti yang kita ketahui bersama, materi yang kita sampaikan dari modul 1 sampai modul 2.6 itu sudah sangat kompleks sekali dan juga sangat relevan dengan pembelajaran yang kita lakukan dalam pengaplikasian pembelajaran di kelas. Jadi walaupun itu belum maksimal, menurut pengamatan saya sudah banyak sekali perubahannya, Kak. Bagaimana Kakak melakukan pembelajaran dengan orientasinya adalah murid, kemudian gaya mengajarnya juga sudah ke SCL, bukan ke TCL lagi. Jadi walaupun dengan gaya mengajar yang variatif, tapi kecenderungannya ke student center learning. Sehingga kakak-kakak semua sudah lebih variatif lagi melakukan pembelajarannya. Tidak melulu instruksi melulu. Jadi banyak sekali gerak-gerakan yang dilakukan secara kombinasi. Kemudian berkaitan dengan pengaplikasian SEM, itu memang kita agak sedikit berat dalam mengaplikasikan. Mungkin ketika itu ada 3 pertemuan, kita bisa mengaplikasikannya di pertemuan terakhir, di pertemuan ketiganya, Kak, misalnya. Pertemuan 1 ke pengenalan materi, kemudian pengayaan materi, pertemuan kedua nanti pengulangan dan juga nanti asesmen. Nah, pertemuan ketiganya kita pengaplikasian gerak dalam permainan yang diaplikasikan dengan SEM. Misalnya kalau permainan bola besar kayak Kak Verly tadi, ya dibuat bola basket. Misalkan dibuat game kecil, ada nanti dibuat 4 tim, dibuat secara bertanding gitu atau seperti apa. Dan juga berkaitan dengan gender tadi, Kak, itu harus kita aplikasikan adil gendernya. Tadi untuk koreksi untuk Kak Indra tadi, yang barisan yang pertama tadi, yang laki-laki 3 dikelompokkan sendiri tadi, Kak, ya? Ada laki 3, perempuan 1, yang lainnya perempuan semua tadi saya lihat. Iya, Kak Indra ya? Benar, Kak. Nah, itu bisa lebih bagusnya yang laki-laki mungkin dipisah, Kak Indra. 1, 1, 1. Nah, jadi agar tidak ada kesenjangan antar gender.
Kemudian berkaitan dengan asesmen, mungkin kita bisa lebih cermat lagi dalam melakukan asesmen agar objektivitasnya terjaga. Kemudian tentu sesuai dengan yang saya sampaikan yang lalu, kita harus menyampaikan tujuan dan juga target yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu apa. Oke anak-anak, kita nanti setelah pembelajaran ini kalian akan melaksanakan asesmen atau penilaian berupa tes passing secara berpasangan yang dilakukan secara bergantian misalnya. Nah, jadi anak-anak nanti akan tahu, oh berarti saya nanti setelah pembelajaran ini saya harus mampu melakukan gerakan passing di atas dada secara mendatar. Oh, berarti tujuannya ini. Oh, jadi anak-anak akan lebih terkhusus lagi konsentrasinya, Kak. Oh, berarti saya nanti akan melakukan usaha untuk mencapai apa yang diinginkan oleh guru berdasarkan dengan tujuan pembelajaran tadi. Itu adalah elemen dari UBD, Kak. Jadi agar pembelajarannya terkhusus. Oke, mungkin malam ini kita hanya berdiskusi berkaitan dengan refleksi aksi nyata tersebut. Kiranya ada yang bertanya nggak, Kak? Silakan, Kak. Mungkin ada yang mau didiskusikan, sesama rekan. Kakak-kakak sekalian, cukup? Kak, Pak Perli dulu. Pak Perli mau ini. Monggo Pak Perli. Ya, silakan Kak Joko. Kak Joko silakan. Ini Kak, terkait pemanasan itu eh, sebenarnya untuk statis itu nggak apa-apa ya kayak kita pakai statis aja itu Kak. Statis terus dinamisnya baru kita variasikan untuk ke game, lebih ke game yang menjurus ke materi gitu Kak. Kalau statis tetap statis ya 1, 2, 3, 4 sampai 8 gitu. Nggak apa-apa sih, Kak. Karena kalau Kak Joko mau ke senam lantai ya, Eh, dirubah Kak. apa materinya? Kemungkinan basket aja Kak. Nah, kalau ke basket, kalau saran saya sudah jangan menggunakan statis dinamis, Kak. Eh, kecuali kalau mau senam lantai, itu kan terkadang membutuhkan penguluran yang maksimum. Itu mungkin agak nggak apa-apa kita menggunakan itu. Tapi kalau untuk basket atau ke permainan, kalau saran saya sih menggunakan pemanasan sambil bermain. Iya Kak. Gitu Kak Joko. Oh iya benar. Oh iya, soalnya senam lantai itu yang kebanyakan kita menggunakan otot yang memang harus kita tarik secara ini berkala. Oh iya iya. Ya kan Iya Kak. kelentukannya Terima harus kasih Kak. dibangun, takutnya kalau ototnya tidak diulur secara maksimal takut mungkin ketarik atau tidak sebagaimana. Oke, ada lagi Kak, Terima kita kasih. diskusi bareng-bareng aja. Cukup kakak-kakak sekalian? Eh, saya kira sudah nggak ada lagi yang mau didiskusikan. Saya minta kepada Kak Bagus, silakan Kak Bagus untuk memberikan
konklusi di pertemuan malam hari ini, Kak. Oke. Silakan Kak Bagus. Dan dimohon untuk di-on cam-kan semua, Kak, yang sinyalnya mungkin support. Silakan Kak Bagus. Kemana ini Kak Bagus? Karena Kak Bagus belum ada di tempat. Digantikan Kak Irfan. Silakan Kak Irfan untuk memberikan konklusi dan closing statement, Kak. Terima kasih Kak untuk refleksi pada malam hari ini, sangat luar biasa. Dari 2 video yang ditampilkan itu mengoreksi ke diri saya bahwasanya ternyata belajar sepanjang hayat itu emang benar harus dilakukan. Ini buat kawan-kawan semua, mari kita selalu belajar walaupun nanti PKG ini selesai, tetap kita belajar. Gitu. Cukup Pak. Mantap sekali, luar biasa ini pesannya dari Kak Irfan ini. Kita harus menjadi insan pembelajar sepanjang ayat sesuai dengan yang digaung-gaungkan oleh kementerian ya. Oke, kakak sekalian, ya sudah sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Seperti biasa, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu, ambil posisi terbaik, dan jangan lupa jangan sampai ada kode-kode jari ya. Oke, siap? 1. Muka saya nggak kelihatan, Kak. Tuh, ada kok di sini Kak Fran, nanti ya. Saya akan 1, 2, 3. Oke. Lagi, Kak. 1, 2, 3. Oke. Oke, bebas. 1, 2, 3. Oke. Siap. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Cukup sekian dari kita untuk diskusi di malam hari ini. Iya, Kak Ferly nggak kefoto, gambarnya nggak ada juga di sini. Nggak apa-apa Kak Ferly. Ya, semoga pertemuan kita sangat berkesan. Oke, ditutup oleh pantun dulu Kak Mufti nih. Pesan dari Kak Rudi nih. Yuk, silakan Kak Mufti. Karena cepat akan gabus. Masak Semakin air. cepat akan gabus, semakin cepat makin bagus ya. Psikopat kaca. Oh, bahaya ini Kak Frandika Ya, ini. Kak Mufti ini sudah hilang akal kayaknya udah deh. Oke, cukup sekian dari kita ya Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam olahraga. Jaya. Oke.